Nih, foto ini. Oke. Nah, ini. Oke. Dan Dan lu- ini nengok ya? Dan lu tahu ini diambilnya di mana, Mas? Ini foto ini diambil di lokasi syutingnya Pengabdi Setan yang pertama, yang di Pangalengan. Di salah satu kampus di Jakarta sebenarnya. Cuma kan gue nggak mungkin sebut Ya, di ya, sini ya. kan, ya kan. Ada. Jadi itu tuh sebenarnya di salah satu kampus di Jakarta itu di bagian apa ya? Fakultas olahraga. Pokoknya lu Oke. kalau tahu di Jakarta ada kampus, ada fakultas olahraganya, Oke. itu di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citizen dimanapun kalian berada. Pada kesempatan ini, gue alhamdulillah mendapatkan salah satu teman dari salah satu komunitas yang mencintai fotografi. Tapi objek yang dipakai untuk fotografinya bukan manusia, tapi hantu. Nah, untuk obrolan yang lebih lanjut lagi, bagaimana cara mereka untuk memotret hantu dan lain sebagainya, jangan lupa subscribe agar channelnya berkembang jauh lebih baik lagi. Dan ini dia, Feels. Oke, episode kali ini gue kedatangan teman-teman dari komunitas fotografi hantu Indonesia yang sudah berdiri sejak lama ternyata. Dan gue bakal ngobrol-ngobrol banyak terkait bagaimana mereka explore dan mendapatkan hasil-hasil gambar yang tadi udah ditayangin. Dan gue sebenarnya penasaran dengan metode yang mereka pakai saat mereka eksplorasi. Dan di sebelah gue udah ada Bang Ibra. Ayo, Mas Adit, thank you. Terima kasih udah datang jauh-jauh dari Depok nih ke Cikarang. Makasih juga nih udah diundang sama teman-teman dari si studio ya. Thank you banget nih. Thank you udah datang jauh-jauh juga. Bang Ibra, gue ketemu fotografi hantu nih dari explore gue di Instagram. Iya. Yang secara nggak sengaja, dan gue tertarik karena gue pun saat ini berkecimpung dengan teman-teman di dunia fotografi. Yang objeknya udah jelas manusia gitu. Iya, betul. Nah, ketika menemukan fotografi hantu Indonesia ini, gua penasaran dan sangat-sangat tertarik gitu. Kalian memakai objeknya bukan manusia, tetapi Betul. hantu. Lu bisa jelasin dulu nggak sih secara luas fotografi hantu Indonesia nih, bagaimana berdirinya gimana? Jadi awalnya itu kan sebenarnya fotografi hantu Indonesia itu awalnya dari hobi, Mas, awalnya. Jadi kayak gue sama beberapa teman gue yang emang kebetulan juga ada basic keilmuan fotografi lah gitu kan. Beberapa juga ada yang fotografer. Waktu itu masih tahun 2011. Jadi cuma kayak kita mungkin gue gabut gitu ya, lah kita foto ambil foto-foto. Niatnya cuma emang kayak mau foto objek-objek aja kayak pemandangan atau street fotografi lah gitu kan. Waktu itu 2011 itu kita pertama kali kita di UI, nyoba di UI. Untuk Karena sebagai- deket ya? Iya, dekat ya kan. Dan 2011 itu kan mungkin sebagian besar orang tahu UI 2011 kayak apa kan. Betul. Ya kan? Urban Belum- legendnya banyak loh. belum seramai sekarang gitu kan. Ya udah. Dari situ awal cuma ikut bertiga, berempat gitu kan. Nah, setelah dari aktivitas foto-foto itu ternyata banyak juga yang tertarik akhirnya kayak pengen ikut gitu, kayak makin rame kan. Ya udah, akhirnya sama sekitaran 10 orang akhirnya ketemu sama teman-teman 10 orang itu kita bentuk komunitas fotografi hantu Indonesia. Oke. Sampai hari ini. Jadi lumayan lama ya kalau lihat perjalanan 2011 sampai sekarang di 2024 akhir udah hampir 13 tahun ya. Lumayan Iya. lama untuk sebuah komunitas. Iya. Tapi ketertarikan kalian dengan objek yang di luar daripada manusia ini sendiri sebenarnya ada pencetusnya nggak sih?
Sebenarnya kalau dibilang pencetus itu sebenarnya kita pakai teknik fotografi yang mungkin Mas Adi tahu ya, kayak namanya human interest gitu kan. Iya. Nah kan, yang dimana emang kalau foto itu kan momennya nggak bisa terulang kembali. Betul. Kan, ya kan human interest kan. Nah, kita menggunakan, mungkin kita mencoba buat mencari tingkat lanjutnya dari human interest ini, ya kan, dengan apa? Objeknya sih makhluk ini gitu, yang bukan lagi manusia gitu kan. Karena kan nggak mungkin kalau misalkan kita foto objek makhluk ini, ketika fotonya nggak sesuai, kita nggak bisa minta ulang ke mereka dong. Betul. Ya kan? Dan nggak bisa diarahkan juga. Betul, ya kan. Akhirnya tercetuslah kita untuk fotografi Anto Indonesia ini. Dan juga mungkin di sisi lainnya itu, selain dari kegiatan fotografinya, beberapa temen yang emang gabung di FAI itu, mereka tertarik untuk ngerasain adventure-nya, Mas. Kayak eksplorasi ke lokasi-lokasi yang emang dibilang angker gitu kan. Apalagi kan kalau buat teman-teman yang horor entusias kan, mereka suka tuh yang kayak gitu-gitu kan. Adrenalin junkie ya. Kan. Sekali mungkin awalnya mereka sembari moto, mereka juga bisa ngerasain feel kayak gimana nih rasanya buat eksplorasi di tempat-tempat yang emang terbengkalai dan mungkin punya cerita horornya di situ gitu. Oke. Sejauh ini anggota udah berapa banyak Bang Ibra? Kalau untuk anggota secara aktif sebenarnya kita ada sekitaran mungkin sampai 80 orang, Mas. 80 orang. Ya kan? Cuma balik lagi, namanya ini kegiatan komunitas ya kan, di tempat-tempat yang emang terkadang perlu satu kondusif, lebih perlu kondusif kan. Jadi kita tuh nggak pernah kayak ketika hunting itu bisa rame kayak sampai 50 orang atau 80 orang, itu kan nggak kondusif buat kita kan. Yeah. Jadi terkadang untuk kegiatan huntingnya sendiri itu kita batasin. Jadi kita ada kayak ada kuota juga. Ya, ada kuotanya. Paling maksimal kita hunting itu sekitar 20 orang. 20 orang untuk hunting gitu. Walaupun sebenarnya yang mau ikut pun lebih dari itu. Iya, betul, banyak banget. Itu kira-kira ya kita harus mau gimana pun tetap harus kita batasin gitu. Dan di 80 orang ini, dari teman-teman FHI ini dari berbagai macam kalangan, umur. Ya, kita terbuka buat semua kalangan umur. Jadi kayak yang penting mereka itu satu emang punya minat untuk difotografi. Itu utamanya kan, karena nama komunitasnya kan fotografi hantu kan. Fotografi, bukan kata fotografi di awal kan. Jadi mereka minat fotografi. Yang kedua itu ya tadi, yang tadi gue bilang tadi Mas, yang kayak mereka tuh terkadang dari beberapa mereka itu mereka nyari adventure-nya ini gitu. Mereka seneng untuk yang namanya eksplorasi, bentuk petualangannya ke satu lokasi yang emang dibilang punya cerita. Gitu. Jadi mungkin bapak-bapak juga ada ya? Ada juga ada Ada ya? bahkan yang udah punya anak 4 juga ada ikut hunting. Luar biasa. Dan tersebar semua di Jabodetabek ya? Di Jabodetabek, saat ini Jabodetabek gitu kan. Mungkin beberapa emang ada yang temen yang dulu sempat di Jabodetabek pada akhirnya keluar daerah gitu kan. Nah di situ mungkin mereka terkadang suka koordinasi juga sama FAI buat mereka tuh mencoba untuk memulai kegiatan seperti FAI juga gitu. Oke, berarti sebagai trendsetter nih FAI kalau bisa dibilang kalau untuk segmen ini. Wow. Terus bersyukurnya ya. Iya. Begitu. Dan balik lagi ke dari teman-teman FAI ini sendiri kan, gue ngeliat hasil-hasil yang ada di Instagram juga nih lumayan lumayan bikin bulu kuduk merinding sebenarnya. Iya. Yang sebenarnya untuk konten-konten atau foto-foto yang kita kadang dapat secara nggak sengaja ya, kalau pakai HP tiba-tiba kok ada begini ya di belakang ini banyak. Cuman itu kan karena ketidaksengajaan gitu. Kalau berbagai konten yang tiba sengaja nemu penampakan. Tapi ini kan memang sengaja untuk didapatkan gitu. Iya, betul. Yang gue pengen tanya sebenarnya mental apa yang dibangun teman-teman FHI ini untuk sengaja untuk harus dapat gitu. Karena kan untuk sebagian orang kan hal itu kan lumayan cukup menantang ya. Iya, betul. Nah, lu selaku anak FHI nih Bang Ibra, dengan komunitas lu, ini mentality apa yang dibangun sebenarnya untuk explore dan menemukan lah intinya? Itu Mas tadi awalnya kita pengen jadi beda sebenarnya. Itu dulu pertama ya kan, kita pengen jadi beda ya kan. Terus di mana tadi kadang rasa takut itu kan pasti setiap manusia punya ya gitu kan. Cuma bagaimana kita bisa manage itu gitu untuk kayak gitu. Nah, dengan adanya FAI ini teman-teman yang emang punya rasa takut gitu kan untuk satu hal-hal yang kayak gitu, kita kasih penjelasan ke mereka kayak sosok hantu itu tuh sebenarnya tidak semengerikan apa yang pernah kita lihat, yang kita lihat gitu kan. Kadang banyak kan visualisasi yang dibentuk sama orang-orang dari cerita gitu kan.
atau mungkin kayak dari tayangan gitu kan. Nah dengan adanya FHI ini kita kasih tahu kayak oh ternyata dengan kegiatan fotografi seperti ini makhluk-makhluk seperti yang kita pakai objek makhluk seperti itu tidak seseram yang dibayangkan kok, nggak sejauh itu gitu. Tapi kayak tetap kita bisa ngerasain feel-nya yang namanya kayak di lokasi angker gitu, yang bisa dibilang angker ada loh gitu, kayak interaksi yang bisa mereka tunjukin ke kita gitu. Iya, jadi ada bentuk komunikasi karena kita diciptakan keberdampingan juga ya. Betul. Nah, yang mau gue tanyakin selanjutnya nih dari teman-teman FHI, kalian bisa ngejelasin gak sih proses ketika kalian explore gitu, mulai awalnya apa, secara rundown gitu, ini dan ini. Oke. Jadi kalau untuk kegiatan sendiri ya Mas ya gitu kan. Biasanya kan kita mulai itu kayak kita selalu cari waktu itu di akhir weekend, di weekend lah. Kita cari weekend. Itu yang dimana emang ketika teman-teman biasanya udah masuk besoknya libur gitu kan, kegiatan itu kita mulai gitu kan. Nah, untuk yang pertama itu sebenarnya kalau proses huntingnya itu buat menentukan satu lokasi hunting itu kita ada tim survei. Nah, di mana itu dilakuin seminggu sebelum eksekusi hunting. Lumayan persiapannya lumayan ini juga ya. Betul ya kan, karena kita juga nggak bisa dadakan ya kan, untuk itu ya kan. Nah di proses survei itu ada kriteria dong pastinya. Betul, ada kriterianya. Jadi kalau untuk lokasi itu kita itu minimal banget untuk satu lokasi itu yang bisa kita gunain sebagai lokasi hunting itu butuh lebih dari 4 spot. 4 spot, lu bisa kasih contoh di salah satu spot waktu itu pernah lu itu? Misalnya satu bangunan yang kayak anggapannya gue nyari ini gedung terbengkalai nih ya kan. Itu kan banyak spot-spot yang emang bisa jadi nggak lebih dari 4 gitu. Jadi kayak misalnya kayak cuma lokasi rumah. Kadang juga suka ada yang bilang kayak teman-teman nyaranin kayak ke tempat ini dong gitu kan. Ternyata pas gue dateng yang nggak begitu luas gitu kan, sedangkan kan kita banyak orangnya gitu kan. Let's say teras, ruang tamu, lantai 2 ya, kolam renang, itu udah 4 spot tuh kan. Memang yang dirasa dengan membawa 20 orang lebih ini ya bisa lah dieksplorasi secara keseluruhan ya. Nah kan soalnya kalau misalkan cuma teras, ruang tamu, udah itu bagian belakang itu kurang gitu kan, karena mungkin kita nggak dapat ambience-nya ya kan. Yang kedua itu ya background story-nya itu gitu kan. Oh, secara historical bangunan kita cari ini tahu kenapa? juga gitu kan, kenapa bangunan ini bisa terbengkalai gitu awalnya gitu. Kadang juga tanpa kita cari, beberapa teman atau mungkin followers juga ngasih tahu gitu ke kita juga kayak Kak coba dong di lokasi ini gitu kan, ini pernah udah ada bangunan yang terbengkalai mungkin udah bertahun-tahun gitu kan, dan emang sering ada kejadian yang dialami sama warga gitu di sini gitu. Coba kalian hunting di sini dong gitu. Secara isu di masyarakat sekitar pun harus ada juga story di sana ya, biar memperkuat kalau memang bangunan ini layak untuk dieksplor ya. Betul. Okay. Nah, setelah proses survei udah lu jalani, habis itu tibanya ya itu hari H kita kumpul, biasanya nentuin nanti sebelum kita mulai hunting itu biasanya kita ada list dulu, kayak kita list kayak buat teman-teman yang mau ikut gitu. Jadi kita kayak mungkin ada grup di sosial media gitu kan, kita infoin di situ buat teman-teman yang emang udah jadi anggota FHI buat ikut di situ, kayak bikin list gitu. Atau kalau misalkan yang kayak di sosial media kayak yang di luar gitu, yang sifatnya nggak lebih pribadi kayak Instagram gitu kan, itu biasanya kita akan kita akan update poster gitu kayak nih hunting kayak ini. Di Instagram ya. Ada hunting kayak di story gitu, di story Instagram gua update itu nanti nginfoin kayak hari ini ada hunting nih tanggal sekian gitu kan, jamnya jam sekian gitu kan. Jadi kalau buat yang mau yang join ya bisa langsung kontak aja gitu, bisa DM atau bisa WhatsApp gitu. Iya, oke, berarti dari segi orang-orang yang hadir pun ada kuota yang dibatasi dan betul, orang dari luar pun bisa ikut untuk merasakan betul. ambience itu sendiri ya. Nah, di proses hari H ini sendiri berarti kan ada persiapan secara orang-orang juga dulu siapin device. Iya, betul. Gue penasaran dari hasil-hasil jepretan yang udah ada di Instagram itu, ada alat-alat atau kamera-kamera khusus nggak sih yang kalian pakai gitu? Yang presentasi untuk dapat nih. Kalau secara kamera sebenarnya DSLR aja pun udah bisa nangkep, Mas. Oke. DSLR secara profesional ya, kamera profesional ya, udah bisa gitu. Dan bahkan
ke sini juga beberapa temen juga udah pakai handphone gitu kan. Karena emang beberapa fitur handphone kan juga udah mulai mendukung kan. Mereka ada settingan manual kan Betul, kayak gitu ya. Mereka pakai itu gitu kan. Tapi sebagian besar itu pakai DSLR. Lebih diutamakan sebenarnya pakai DSLR. Karena Ya. fotografi ya. Betul, ya kan sama itu tadi. Mungkin buat mencegah yang namanya kayak kalau apa yang tadi yang sempat kita pernah bahas tuh yang masalah orbs kan gitu kan ya kan menggambarkan kayak orang kan selama ini kan percayanya orbs itu kan ya sosok penampakan kan. Tapi ternyata terkadang orbs itu juga bisa berupa partikel debu atau hewan kecil yang kebetulan terbang ke depan kamera. Berarti masih bisa dilogikakan variabel lain. Betul ya. Karena kan letak flash dan kamera HP itu deket banget. Betul ya kan. Beda sama DSLR kan agak jauh kan. Iya betul. Jadi betul, lebih bisa benar. meminimalisir hal itu. Iya, jangan berpikir wah ini gue dapet nih. Ternyata dari hasil error dari device-nya itu sendiri ya. Iya. Oke, jadi device mah DSLR aja lah ya, bisa aja. Normal. Jadi untuk yang device presentasi tinggi dapet itu, karena yang informasi gue tahu sih ya di beberapa dokumentasi horor itu sendiri, itu sampai si kamera pun harus dibaca-bacain, harus disiram wangian dan lain sebagainya. Itu teman-teman FAI pakai kayak gitu nggak? Nggak sama sekali. Enggak. Kita lebih pakai ini aja, lebih pakai intuisi. Pure murni fotografi lah. Pure murni fotografi memang. Cuma objeknya aja mereka, sosok mereka ini objeknya. Iya. Cuma ketika proses capturean gambarnya itu kita pakai teknik 2 kali jepret, Mas. 2 kali jepretnya gimana, Mas? Iya, jadi misalkan yang tadi gue bilang kan kayak kita intuisi. Kadang kita kan masuk ke lokasi hunting. Gini lah, nggak usah ke lokasi hunting. Kita cuma tahu kayak kita lewat ke satu lokasi. Kita ngerasa kayak kita tahu nih ini bangunan lokasi ini angker nih gitu kan. Kadang kita lewat juga pun kita ngerasa kayak ada feel yang nggak enak di situ kan, karena cerita yang terbentuk ya kan. Bentuk kan. Kadang kita kayak ngerasa kayak oh kok gua dari pas banget belakang gua nih ada yang ngeliatin nih, kayak gua ngerasa diperhatiin. Kalau anak FAI ketika ada kayak gitu dijepret. Orang menghindari justru kita itu harus dapet. Iya, itu gue jepret malah. Nah, gue jepretnya 2 kali yang dimana tujuannya itu sebenarnya untuk sebagai perbandingan. Yang dimana kadang gue foto kan dengan pakai intuisi kayak gitu kan, kayak dengan nunjukin cara kayak gitu. Foto pertama itu biasanya ada, misalkan anggaplah contoh pertama itu foto pertama ada sesuatu yang masih bisa yang masih diasumsikan sebagai suspek. Jadi kalau penampakan itu kalau di anak-anak FAI disebut suspek, ya kan? Nah, sebagai suspek di foto pertama ada, di foto kedua itu nggak ada. Nah itu nanti kita juga nggak langsung asumsikan itu sebagai penampakan, tapi kita analisis lagi, gitu. Sampai sebelum benar-benar kita posting, kita tunjukin kayak buat ke teman-teman yang emang ngikutin FAI itu buat lihat kayak ini hasil penampakannya di lokasi ini loh. Tapi kalau misalkan di foto pertama itu ada, di foto kedua ada, oh berarti itu bukan suspek. Oke, itu udah fix itu berarti. Bisa, ya, itu bisa objek gitu kan, bisa objek benda atau hewan kecil tadi gue bilang tadi ya. Oke. Makanya di postingan di FAI ini ada pembanding 2 nih. Iya. Ada 1 dan 2 ya. Iya, tujuannya untuk itu. Dan memang rata-rata di sini juga dibilangnya suspek sih. Iya. Nah, proses eksplorasi udah selesai. Setelahnya ada post produksi setelah teman-teman eksplorasi. Sebenarnya habis foto-foto itu kita ada sesi yang namanya hening. Hening itu anggapannya setelah gue udah foto-foto nih di lokasi itu kan, di banyak spot gitu. Setelah gue hunting, gue matiin pencahayaan semua. Oh, lu matiin kayak lightning nih? Semua pokoknya semua. Kan karena kita hunting bawa center kan. Iya. Itu gue matiin pencahayaan. Kita berjarak gitu, Mas. Nah, kayak gue nih hunting sama lo berdua nih, kita masuk ke dalam. Mungkin kita jadi kayak seberang-seberangan jarak 5 meter lah. Itu buat gue ngerasain ambience-nya di situ gitu. Oke, jadi emang biarin senatural mungkin di situ. Iya, betul. Ini pasti ada ceritanya nanti ya, tapi ya setelah hening habis itu baru hasil jepretan teman-teman tadi coba lihat lagi, habis itu baru posting. Baru posting. Iya. Oke. Kita mulai dari yang eksplorasi nih. Kan ini ada hasil di Gedung Arsip Nasional ya. Kalau lu dapet satu sosok nih, yang gue lihat bentuknya lumayan serem. Ini jujur gue ngeliat semalam jam 2 pagi ya. Kayaknya salah juga ngeliat jam 2 pagi deh. Lumayan serem ya menurut gue. Ini di Gedung Arsip Nasional di Jakarta kan? Di mana tuh? Yang lu dapet, nah ini ya.
Oh, ini sebenarnya bukan di Gedung Arsip, Mas. Ini di mana? Di salah satu kampus di Jakarta sebenarnya. Cuma kan gue nggak mungkin sebut Ya, di ya, sini jangan. kan, ya kan. Ada. Jadi itu tuh sebenarnya di salah satu kampus di Jakarta itu di bagian apa ya? Fakultas olahraga. Pokoknya lu Oke. kalau tahu di Jakarta ada kampus, ada fakultas olahraganya. Oke. Itu di situ. Sebenarnya itu bangunan kan kampusnya masih aktif sampai sekarang. Iya, gitu iya, kan. Kampus negeri juga, ya kan. Nah, jadi waktu itu emang pas hunting di situ, itu tuh awalnya mau masuk berdua kan, ya kan. Mau masuk berdua, itu pas baru mau masuk kedua itu nyangkanya sebenarnya itu gue pikir tuh awal tuh security, Mas. Dan memang terlihat. Terlihat. Cuma bingung ya mungkin karena faktor pencahayaan juga kan mati semua kan. Itu kan gedungnya kita emang request waktu itu minta supaya pencahayaan dimatiin semua lampu di situ kan. Gue pikirnya itu security kan di situ kan. Orang sempat gue panggil kok, Pak gitu kan, mau kita udah bisa mulai, gue bilang kayak gitu kan. Oh, malah sempet lu ajak ngobrol. Iya, nggak disautin. Karena gue pada akhirnya gue berubah pikiran itu bukan security, karena pas gue panggil gitu, nggak ngelangkah, tapi cepet. Oke. Dan kebetulan sempet lu jepret. Gue jepret dulu gitu kan, karena gue buat mastiin awalnya kan gue mastiin foto itu sampai ke capture itu kan karena sebenarnya lagi tes kamera pas gue masuk, karena itu kan masih depan banget, pintu mau masuknya ke lokasinya kan. Gue tes kamera, jepret gitu, ketangkep itu. Nah gue pikir security gitu kan. Itu pas udah selesai dicek fotonya, ya itu bentuknya hitam gitu dan emang sosoknya gitu, ngebentuknya hitam gitu. Dan bukan ini security. tinggi ya? Iya. Tinggi ya? Lumayan tinggi juga ya? Dan tadi gue sempet dengar kalau pas proses survei pun kadang kalian udah malah dapet duluan. Iya, kadang gitu dapat duluan. Yang di mana kalau gue boleh tahu? Yang dapat duluan itu contohnya kayak yang di mana itu yang kata gue tuh foto satu bentuk pocong waktu itu, bentuk pocong ada di satu file tuh. Jadi gue foto itu di jadi ada satu, gue dekat rumah sih di Depok juga. Oke. Itu hotel terbengkalai. Dalam artian gini, dulu itu aktif itu masih zamannya mungkin ya sekitaran tahun-tahun 2010 itu lagi aktif-aktifnya banget kan. Dan itu waktu itu dia benar-benar berhenti beroperasi itu 2018 gitu. Mulai terbengkalai Dan, lah ya, itu. dan mitosnya kejadian itu karena itu hotel ada perempuan yang dibunuh gitu. Perempuan yang dibunuh di situ. Dalam artian dibunuhnya ini kayaknya, maaf ya Mas ya, bahasanya Gak wajar. perempuan yang begitu. Oke. Nah, ya yang gitu. Secara pekerjaan pas hidup pun gak wajar dan memang matinya juga gak wajar lah ya. Iya. Gue dengar ceritanya itu emang di salah satu kamar itu matinya itu ya karena di kabel telepon. Dan pas survei itu lu dapet apa di situ Bang Ibu? Nah, waktu itu pas hunting di situ itu gue dapet satu itu yang di kolam renang tuh. Jadi di sebelah kolam renang itu ada pocong itu yang agak di semak itu tuh yang sempat gue lingkarin putih. Lalu kalau Oh, ngeliat ini ya? foto, nah Ini kalau- di belakang ini nih, belakang gedung nih. oh Gedung nih. Nah, bentuknya memang menyerupai pocong. tuh itu Terus gue ngeliat juga ada feeds di Instagram kalian pas survei ke salah satu rumah sakit ibu dan anak. Nah itu dapat fenomena dijawab Iya. sama. Itu bisa ngejelasin nggak sih maksudnya? Itu gimana ya? Karena kondisinya gue lagi survei kan, dan gue juga bukan dalam keadaan yang emang gue siap hunting sebenarnya Iya, kan. iya, Itu kan iya. cuma kondisi gue survei kan. Sebenarnya kita biasa lah dalam kegiatan survei itu buat ngisi waktu kita survei itu kita bisa live Instagram waktu itu, ya kan, live Instagram. Jadi waktu itu gue bertiga sebenarnya, gue sama satu orang cowok temen sama cewek gitu kan. Nah, waktu itu, jadi cewek cuma satu nih, ya kan. Nah, sedangkan si cewek ini kan dia megang live Instagram kan mas waktu itu kan lagi itu kan. Jadi pas lagi lagi explore ke dalam itu, padahal itu masih di luar, sebenarnya masih di luar kan, kondisi masih di luar.
Jadi dia coba interaksi lah sama gue gitu kan, sama temen gue satu lagi. Karena gitu belum kan. proses explore Iya, nih belum soalnya. explore kan, dia nanya kan kayak lokasi ini tuh bisa dimasukin nggak sih di sebelah gitu kan. Nah bersamaan dengan itu awalnya kan gue nggak tahu kan, karena kita cuma live Instagram doang. Itu gue malah baru dikasih tahu itu ketika kita udah balik survei. Temen gue ngabarin kayak, coba deh lu lihat video live Instagram tadi deh, di videonya dijawab, dia bilang gitu kan. Gue dengerin lah, bener kan, pas temen gue itu nanya kayak lokasi ini bisa dimasukin nggak sih? Nah itu bersamaan dengan itu dia jawab kayak bisa gitu. Itu soal perempuan. Gini, anggapannya mungkin kalau misalkan gua mau bikin gimmick ya, gua mau bikin yang kayak sekedar kayak cuma seru-seruan doang, jedanya terlalu cepat mas. Dan suara, dan mungkin lu juga udah denger kan, suara itu mungkin beda kan, ya kan? Bener. Apa nada suaranya juga beda kan, antara yang nanya sama yang jawab gitu kan. Nah itu gue bisa bilang itu emang benar-benar pure murni ketangkep dari interaksi sama si makhluk ini. Ini nggak bisa dimasukin ya? Bisa. Ini nggak bisa dimasukin ya? Bisa. Udah disambut ya. Disambut. Dan setelah produksi pun kayaknya lebih lancar kayaknya setelah itu, karena Ya, udah bilang bisa ya. Bisa, saya bilang bisa. Nah, ada proses-proses lain gak sih sebelum kalian survei itu yang menurut lu sebelum kita explore aja tuh udah banyak kejadian yang aneh gitu, yang teman-teman FHI rasakan gitu? Oh, kalau sebelum hunting nih ya? Sebelum hunting ya? Yang namanya itu mungkin kita udah sering banget mas, udah khatam mungkin yang namanya tuh kejadian sosok mereka ini nyerupain anggota atau teman kita sendiri. Sering. Bahkan event gue sendiri aja pun pernah dimiripin. Itu pas kapan tuh kalau gue boleh tahu? Itu mungkin sekitar tahun 2000, kayaknya itu sekitar waktu gue hunting itu 2 tahun yang lalu lah. Belum lama ya? 2 tahun yang lalu. 2022 ya? Jadi ceritanya tuh waktu itu kan biasa kan hunting itu kan kalau kita mulai kan jam 10 kan. Kita jam 10 lah. Jam 10 itu teman-teman tuh biasa udah di titik kumpul di lokasi hunting ya kan. Kalau lokasi huntingnya FHI itu kita nyebutnya safe zone. Nah, Oke, safe zone ya. Ya, safe zone. Nah, udah pada kumpul di safe zone gitu kan. Di safe zone itu teman-teman sebagian besar tuh udah pada ngumpul semua gitu kan. Dan malah sebenarnya itu cuma gue sama satu temen gue doang yang belum datang karena gue juga bareng dia kan. Nah, mereka di jam 10 dan kondisi waktu itu sebenarnya kita mau collab penelusuran juga. Oke, kolaborasi sama teman-teman ya, dari konten kreator lain ya? Konten kreator lain. Kita mau collab di situ. Nah, sempat waktu itu pas gue baru mau berangkat itu, bahkan gue belum nemuin temen gue nih, baru mau jalan keluar rumah. Itu tiba-tiba temen gue tuh ngechat kan, kayak bilang, lu udah deket ya gitu kan, udah sampai ya gitu kan. Gue bilang, belum kok, gue baru mau jalan ini, gue bilang gitu kan. Bahkan sampai gue foto ini, kayak gue lagi jalan itu emang masih daerah lingkungan rumah gue kan mas. Gue bilang gitu kan, gue masih jalan tuh, ya kan. Oh, gue tanya kenapa gitu kan. Ya udah lu sampai sini dulu aja, dia bilang gitu. Nah gue udah mikir, nih nggak ada yang nggak beres nih, gue bilang gitu kan. Udah, gue berangkat. Itu gue sampai sana itu sekitar, karena daerah Tangerang ke Depok ya, mungkin gue bisa makan waktu sekitar 1 jam lebih lah gitu kan. Gue sampai jam 12-an lah, jam 12-an kurang. Pas gue sampai itu anak-anak kan rame kan. Itu ngelihat gue tuh kayak langsung ngeliatin gue banget gitu. Kayak gue mikir, ini apa karena gue telat kali, maka sampai gue diliatin begitu banget kan. Kayak, ya, karena jam 10 harusnya dia baru jam 12 ya? Iya, jam 12 gitu kan. Tapi kadang gue juga telat juga, tapi nggak sampai diliatin, diliatin gitu kan. Akhirnya gue tanya, kenapa sih kok kayak langsung pas gue datang pada heran gitu kan. Ya, akhirnya cerita. Jadi tadi ternyata pas jam 10-an mereka di titik kumpul itu, mereka ngelihat gue udah datang. Yang padahal di jam 10 itu aja jam 12 lu masih di rumah. Iya. Jam 10 gue belum berangkat. Gue masih nunggu temen gue malah mas. Mereka bilang gue udah datang. Gue bawa motor ya kan. Dan kan lokasi safe zone sama lokasi hunting itu kan cuma seberangan sebenarnya. Ya kan. Cuma kepisah sama jalan aspal aja gitu kan. Itu gue sempet dari penuturan mereka itu sempet gue berhentiin motor itu pas banget di depan jalan masuk mau ke lokasi hunting itu. Yang udah masuk itu, duluan. Iya, dan itu di mana tuh
dari pandangan mereka tuh pasti kelihatan itu gue kan gitu kan. Pas gue lagi naik motor itu, apa gue berhenti itu, mereka bilang gue sempet nengok ke arah mereka yang rame ini, cuma udah gue nggak ngomong apa-apa. Mereka bilang gitu, gue langsung masuk ke dalam. Nah, pikiran mereka itu kayak, oh mungkin si Ibra tuh pengen explore duluan sendirian gitu ke dalam, karena motor gitu kan. Udahlah, karena mereka kayak, ini kan bukan hunting yang pertama buat gue lah gitu kan, kayak, oh gue udah bertahun-tahun. Ya, jadi gitu, walaupun lu sendiri, walaupun dengan motor, berani Ibra mah gitu. Takut juga sih mas sebenarnya. tapi ya apa bukan di pikiran mereka begitu kan, gue mau ekspor juga ke mau ngecek lokasi sendiri gitu kan sebelum gue nemuin gitu kan. Cuma mereka mikir kayak nggak biasa-biasanya, karena gue emang tipikal yang kayak kadang kalau gue ke lokasi hunting itu gue pasti akan nemuin teman-teman gue dulu dibandingin gue interest buat masuk ke dalam gitu kan. Yang penting gue say hi dulu sama mereka gitu ya. Ini enggak, gue masuk ke dalam ya udah mereka mikir kayak oh si Ibra pengen ekspor ke dalam gitu kan. Ya udah ditungguin sama mereka gitu kan. Itu ada normalnya kalau misalkan cuma mapping ke dalam lokasi paling 10-15 menit juga udah balik gitu kan. Kayak ngapain gua mapping ke dalam sedangkan ada yang mau hunting di luar nungguin gitu kan. Karena kan nggak bisa kalau misalkan yang mau hunting ke dalam tapi dalam masih ada orang kan nggak bisa gitu kan. Itu ditungguin, akhirnya adalah yang nyusulin suruh ngecek kayak coba lu cek si Ibra ke dalam gitu kan. Kok nggak keluar dari tadi gitu kan. Pas mereka masuk ke dalam itu di tempat yang emang mereka nyangkanya parkir motor, di situ motor nggak ada, gue nggak ada. Situ, gue nggak ada. Akhirnya dari situ mereka ngontak gue tuh mas. Oh yang tadi ngechat itu? Iya, mereka ngontak gue kayak nanyain, lu udah jalan, lu udah nyampe ya tadi? Enggak, gue belum nyampe gitu. Nah, temen-temen ini gue bakal nampilin beberapa hasil dari teman-teman fotografi hantu Indonesia yang ada di Instagramnya. Sebenarnya mereka banyak, nanti mungkin bakal diceritain sama Bang Ibra. Nih dibalik daripada fotonya tempatnya di mana, gue pengen tahu nih. Nah ini di sini pabrik di Bekasi nih. Kebetulan kita juga kan deket-deket nih sama Bekasi nih walaupun kabupatennya. Ini lu bisa ceritain ini foto yang didapat nih. Yang kelihatan di sini sih perempuan rambutnya panjang lalu lingkar merah. Oh yang itu. Kalau itu waktu itu emang jadi di pabrik, jadi ada di Bekasi, gue lupa daerah namanya gitu kan. Itu dulu bekas pabrik kancing sebenarnya. Jadi gue terkenal tempat itu tuh kalau gue mau hunting ke situ, udah cuma bilang kayak pabrik kancing gitu. Pabrik kancing. Ya bekas pabrik kancing. Nah, itu foto emang waktu itu kondisinya itu ya itu biasa masuk ke dalam berdua. Kan gini, kalau FI itu kan hunting itu kan masuk berdua mas. Itu untuk komunikasi temen yang di lokasi hunting sama di safe zone itu kita pakai HT, talkie, yang dimana call sign-nya itu kita nyebutnya pocong 1 dan pocong 2. Itu ada alasan juga kenapa kita nyebutnya pocong 1 dan pocong 2. Kita nggak pernah pakai nama karena pernah kejadian, ini gue cerita dulu ya sebelumnya ya kenapa alasan dibalik itu ya. Call sign itu pernah kejadian waktu itu gue lagi syuting juga sama salah satu media juga. Mereka pengen ngangkat FHI waktu itu. Biasanya kan HT itu kan 4, yang itu kan 4 kan, dibawa. Jadi 2 dikasih buat yang masuk, 2 di safe zone dipegang gitu kan. Nah, gue lagi syuting sama salah satu media itu waktu itu ke dalam, tiba-tiba temen gue jemput lagi kan kayak, lu bawa HT gak? Dibilang. Bilang, gak ada. Gue bilang gitu, gue gak bawa HT sama sekali gitu kan. Karena emang ya udah, karena gue konteksnya syuting kan gue nggak mungkin komunikasi sama yang di safe zone kan. Betul. Gue fokus gitu kan. Oh dia bilang, oh ya udah syuting lu gue dampingin lu deh, tapi jangan lama-lama ya, nanti kita buruan balik lagi ke safe zone. Dia bilang gitu kan. Nah, di situ pas balik ke safe zone itu dicerita kan, iya tadi tuh pas lu lagi syuting, jadi ada salah satu temen gue itu dia ngomong kayak dia nggak pakai call sign yang kita biasa pakai mas, jadi kayak nyebut nama aja kayak Ibra gitu. Dan itu sepersekian kemudian itu ada yang jawab, dia masuk tapi sambil menyanyikan gitu. Dia masuk dan pas dicek itu kan dia megang 1 kan, yang 3 itu di situ di tanah semua, nggak ada yang make. Makanya kenapa kita pakai call sign-nya itu, karena emang
makhluk-makhluk seperti mereka itu kalau yang gue pelajari secara metafisik itu mereka itu emang bentuk tipu dayanya kayak gitu. Terus ada lagi ini satu di kayak bangunan yang belum jadi deh. Nah, ini nih. Ini kayak pabrik juga ya? Oh iya. Nah, ini lu bisa jelasin nggak? Ini yang dapat apa soalnya nih masih belum jelas nih di gua nih. Ini cuma ada bangku hijau ditumpuk, terus di belakang nih tampaknya nih. Sebenarnya ini sosok apa yang didapat? Sebenarnya ini bukan bangunan terbengkalai mas sebenarnya. Masih aktif. Ini kalau bisa gue bilang ini adalah salah satu gedung punya satu company gede yang dia tuh terkenal banget sama fungsinya tuh sebagai company yang bisa FJB, forum jual beli. Oke. Ya kalau pada zamannya tuh gua nggak sebut tapi kayak lebih kayak dikenal kayak cendol kan gitu. Iya. Kayak Oke. gitu. Nah, ini sosok yang didapat apa nih? Itu waktu itu sebenarnya itu apa ya? Itu kayak kalau yang gue tangkap itu dia lebih ke sosok genderuwo sih mas sebenarnya. Sosok itu. Karena banyak banget. Biasanya kita tuh erat banget sama kejadian-kejadian yang sosoknya itu kita kalau nggak dapat pocong, genderuwo, gitu kan. Paling ada beberapa yang kayak kuntilanak juga gitu kan. Tuh. Oke. Kayak gitu juga. Bahkan sampai di foto cuma bentuk wajah aja pun ada. Dan ini juga ada yang ini nih, yang gua lumayan bikin sedikit merinding ya. Nah tadi Ini tuh bilang di Depok. Dan bentuknya ini jelas. Nah. Lu bisa jelasin nggak ini foto di mana? Dan lagi dengan kondisi apa nih? Yang foto ini ya? Sorry agak gelap ini mas. Yang ini ya? Foto ini? Iya. Foto ini? Oh ini tuh sebenarnya kondisinya itu ini balik lagi, ini sebenarnya ruko 3 lantai. Ruko 3 lantai. Aktif, masih aktif. Saat itu masih aktif. Saat itu, karena emang jadi tempat penjualan rokok elektrik sebenarnya. Oh, vape store. Vape store di situ ya kan? Vape store di situ. Ya kan? Nah, adanya foto ini, adanya gue bisa berkegiatan di sini. Justru ini karena permintaan ownernya. Oh, dia yang request. Ya, dia yang request. Berarti ada yang ngalamin gangguan dong. Sebenarnya akhirnya bisa hunting di sini karena itu pegawai-pegawai sering diganggu. Berbentuk apa gangguannya? Ada yang emang misalkan kayak apa lagi jaga di situ, padahal temennya ada yang pulang, tapi ada yang manggil kayak, woi ke atas dong, gitu kan, ambilin ini gue gitu. Tapi pas dicek nggak ada. Ternyata pas dia ngabarin, lu tadi manggil gue, enggak, gue kan pulang cepat hari ini. Dan dapatlah sosok ini. Ini Ya, di lantai berapa ya, Mas? ini di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya. Dan setelah teman-teman fotografi hantu Indonesia analisis ini apa nih makhluknya? Gue bisa bilang itu kalau misalkan mau dibilang genderuwo juga nggak mirip ya mas. Tapi lebih kayak apa ya? Mungkin Kayak orang loh ini. iya kayak orang. Dan gue juga ketika mikir kayak Tapi nggak pakai baju ya? ya mungkin lebih mirip ini kali. Kalau pernah nonton film Spider-Man tuh Sandman kayaknya mas. Oke, Sandman. Sandman gitu kan. Cuma gue nggak tahu nih entitasnya apa nih kan di sini kan. Iya. Ya kan? Oke, Jadi itu nggak bisa ada terus. penyebutan khusus deh, mungkin kayak buat teman-teman nanti yang mau nonton mungkin bisa lihat sendiri aja lah, Iya, simpulin lah bisa bentuknya lu apa simpulin sendiri gitu lah ya, itu apa gitu bentuknya. Karena gue juga pribadi kurang begitu begitu paham lah entitasnya itu apa. Terus ada lagi ini di bioskop Atom Kabupaten Bogor. Iya. Lu bisa ceritain dulu nggak kenapa lu? Karena bioskop terbengkalai udah lumayan banyak apalagi pas Covid ya. Ya. Nah ini lu bisa kesini nih dan dapet entitas ini nih. Nah, Ini lumayan banyak nih. Nah, kalau itu yang jelas banget Wah, itu ini kan jelas itu banget nih. sosoknya mungkin kita bilang kena kuntilanak ya maksudnya gitu ya. Kan? Nah itu kadang jadi sebenarnya bioskop ini kan satu-satunya bioskop di Cibinong, daerah Cibinong sebenarnya kan, ya kan. Emang sebenarnya udah nggak aktif dari tahun 90-an.
Oh, udah lumayan lama. 90-an ya kan dari 90-an. Nah, akhirnya kita dapat kesempatan buat hunting di situ. Dan emang kalau dari secara gangguan itu banyak Mas. Waktu itu lagi jadi temen lagi hunting nih di dalam, di luar gitu kan. Itu karena pengalaman beberapa tiap-tiap orang yang masuk hunting itu kan beda-beda kan. Karena itu pengalaman yang emang ketika mereka masuk ke dalam itu gue bilang sama mereka, nanti pas hunting coba lu duduk di bangku penontonnya dan anggap seolah-olah lu lagi nonton bioskop. Oke. Gue bilang begitu, ya kan? Dilakuin sama dia. Itu pas proses hening ya, pas proses hening kan, itu mereka dengar itu dari bangku bawah tuh ada yang kayak orang ngobrol pas orang lagi nonton bioskop lagi ngobrol bisik-bisik. Wah. Jadi kayak diomongin ya? Kayak gitu. Waduh. Karena emang bener-bener secara set itu bentuknya masih bioskop, bahkan kayak layar putihnya tuh masih ada di situ. Dan yang gue baru tahu juga pas kita masuk keluar ya, kita mau keluar ke pintu akses keluarnya itu, ternyata sama warga sekitar itu dijadiin tempat buat naruh kurung batang yang orang buat meninggal. Ada satu di situ. Makin nambah suasana. Iya, ada satu di situ. Nah, terus gue pengen nanya juga nih teman-teman, kan kalian bersinggungan dengan hal-hal metafisik ya. Ya, betul. Dari proses yang terjadi sampai ada interaksi, suka ada efeknya nggak sih ke teman-teman setelah proses eksplorasi dilakukan lah? Kalau udah mulai berkegiatan biasa. Kadang kan orang suka mikir kayak ketika habis ikut kegiatan gini kok gue ngerasa berat nih gitu kan, kayak apa gue ketempelan ya gitu betul. kan. Nah gitu kan. Nah ini kalau di FI gue coba untuk luruskan ya Mas gitu kan. Karena kayak efek-efek lu ngerasa ketika lu ketempelan itu, gue masih bisa punya jawaban secara logiknya ya, secara saintisnya kayak ya lu kan aktivitas malam ya kan, kayak dari jam 8 ya kan, jam 8 full waktu lu sampai FI itu kan berkegiatan kalau hunting itu kan sampai kadang itu jam 5 pagi kan. Subuh ya? Ya jam 5 subuh. Itu kan yang dimana ketika kegiatan itu kan mobilitas lu cukup tinggi di situ ya kan, lu aktivitas, lu bolak-balik, lu mondar mandir, badan lu bekerja terus di situ kan. Jadi kayak ya mungkin jadi capek gitu kan, ya kan, jadi kondisi badan lu kayak ngerasa lebih berat dari sebelumnya, nggak fit gitu kan. Ya itu yang nyebabin kayak akhirnya kenapa kayak gue ngerasa kayak kok gue berat banget kan, itu karena emang kerja tubuh lu yang di luar dari kapasitasnya sebenarnya. Normal tidur ya. Iya gitu, kayak gitu. Jadi yang bisa waktu itu kalau misalkan tiap habis hunting itu gue selalu bilang ke temen-temen kayak apapun yang setelah kegiatan hunting ini, kalau lu ngerasa pegel-pegel atau lu berat tempelan, ngerasa lu kayak berpikir gue ketempelan, sugestiin aja kalau misalkan emang aktivitas lu tinggi, mobilitas lu tinggi juga gitu kan, kayak dimana badan lu itu dipaksa bekerja lebih daripada biasanya gitu kan, lu bawa tidur dan ketika bangun lu akan segar kembali gitu. Benar-benar. Jadi masih harus biologik dulu ya. Iya, betul. Baru kalau misalkan emang nggak logis nih. Iya. Baru coba rukyah ya. Iya, itu coba kita evaluasi bareng-bareng lah kenapa itu bisa kejadian gitu. Tapi sejauh lu 2011 sampai tahun ini ada ngalamin setelah eksplorasi nggak sih secara personal lu Bang Indra? Secara personal gimana nih, maksudnya kejadian yang setelah eksplorasi lu di rumah tuh ngalamin kayak tidur ada yang nemenin kayak gitu-gitu? Kalau itu sih sebenarnya gini Mas, secara manusia tuh juga sebenarnya emang punya sense juga. Betul. Dalam artian gitu. Gini, kadang hal yang nunjukin kayak sosok, mungkin dengan gua ikut kegiatan kayak gini mungkin lebih bisa dibilang lebih peka aja gitu. Betul, lebih peka, betul. Frekuensinya bisa lebih peka kan? Ya, lebih peka aja untuk hal kayak gitu kan. Jadi sebenarnya buat makhluk seperti ini ketika mereka mau berinteraksi dengan manusia itu mereka kasih sinyal juga ke kita. Kasih sinyal juga gitu dengan lewat kayak hal merinding. Misalkan contoh nih, di belakang lu kayak ada lilin kan Mas nih, di belakang lilin kayak gini kan. Tiba-tiba lu ngerasa merinding gitu di situ gitu. Nah, bagaimana caranya makhluk itu bisa ngasih sinyal ke lu gitu? Ya mereka akan mencoba biasanya sih kalau ini kan benda mati kan. Biasanya mereka bakal lebih ngekoneksiinnya itu ke benda-benda yang hidup. Misalnya kayak
kayak ada pot, ada bunga gitu kan. Biasanya tuh kayak potnya itu digoyangin dulu gitu. Kadang lu suka ngeliat kayak beberapa kejadian kan kayak nih di kanan kiri ini ada ada tanaman nih, tapi cuma satu yang goyang gitu kan. Dan lu ngalamin itu juga? Itu ngalamin sering banget kayak gitu. Kadang gue nemuin kayak gue lagi hunting itu padahal cuma kita baru mapping nih, mapping. Kebetulan tempatnya juga emang kayak ada banyak pohon-pohon ya, pohon-pohon gitu. Ada satu rintang-rintang lah ya. Itu goyang-goyang kayak gitu. Itu bentuk dari mereka tuh itu yang gue bilang tuh untuk ngasih sinyal gitu. Karena mereka itu ketika mereka ingin memanifestasikan diri mereka dalam bentuk visual, mereka butuh rasa takut manusia, Mas. Untuk diserap. Betul, iya. Agar energinya bisa cukup buat nampakin kali ya. Iya, butuh rasa takut manusia gitu. Makanya kenapa di FAI itu mungkin gue berbeda ya dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin emang teman-teman yang lain lakukan juga gitu kan, kayak mungkin rame-rame dengan kalau FAI cuma berdua gitu. Karena kalau gue yang tadi gue sempat cerita di belakang tadi ya, gitu kan. Ketika lu datang ke satu lokasi dengan lu gerombolan rame gitu kan, manusia ini kan punya energi kehidupan kan, yang dimana ketemu dengan mereka ini yang energinya bukan dari wujud makhluk yang hidup, betul kan? Nah, itu akan lebih kuat energi kita yang masih hidup ini, Mas. Jadi ketika kita masuk dengan kapasitas orang yang banyak, itu mereka yang tadinya mungkin ingin kasih visual ke kita, itu mungkin cuma akan sebatas kayak cuma kasih suara, kasih bunyi-bunyian. Iya. Gitu kan. Beda dengan konteksnya kalau misalkan kita masuk berdua, itu kan kita akan lebih punya pikiran kayak kita akan akan ada sugesti yang kecipta sendiri kan, kayak gue berdua di sini, ini tempat angker gitu kan. Kira-kira gue bakal ditampakin nggak ya? Dari situ aja pun mungkin kita udah punya rasa takut, cukup punya rasa takut kan. Nah, rasa takut itu yang akan digunakan mereka untuk manifestasiin diri mereka. Gitu. Jadi butuh tetap satu orang yang takut ya? Sebenarnya iya, tapi terkadang kan nggak nampik juga. Kalau mau keadaan kondisi itu kan yang bisa ngebuat dua-duanya juga takut gitu kan. Even kayak 3 atau 4 orang juga kalau takutnya barengan, ya itu akan sangat mungkin gitu. Oke, bener sih kalau memang makin kita takut makin kesugesti dan makin tampak lah. Iya. Tapi teman-teman FHI ini memang rata-rata semuanya tuh basicnya fotografer atau emang ada yang punya sense lebih? Kalau yang punya, ya gini. Kita indigo lah ya. Iya, mungkin bisa dibilang teman-teman yang indigo ya. Iya. Kita meskipun kita kegiatannya itu secara profesional ya kan, Mas, dengan keilmuan fotografi gitu kan. Tapi kita juga tetap teman-teman yang emang punya kelebihan kayak gifted gitu kan, itu boleh mereka ikut FAI. Cuma dengan catatan ketika proses huntingnya mereka harus ikut rulesnya FAI, rules fotografi. Oke. Gitu. Ya kalau kan? gue boleh tahu peraturannya apa nih? Karena kan biasanya teman-teman yang indigo yang matanya memang lebih sensitif dibanding kita nih. Ya. Biasanya kan suka ngewanti-wanti jangan kesana aja. Nah, itu hal-hal kayak gitu. Misalnya kalau kita hunting sama teman-teman yang emang indigo gitu, kita bilang ke mereka kayak jangan kayak gitu, jangan kayak gitu ya. Kita selayaknya kita mau berburu foto aja gitu, kayak kita mau foto random aja, kita mau foto apapun gitu kan. Jadi jangan sampai orang kalaupun ngelihat diem aja. Iya, itu mungkin nanti akan ada sesinya untuk teman-teman yang itu kayak misalkan ini teman-teman udah pada hunting semua nih gitu kan, udah pada hunting semua, mau masuk lagi, mau ekspor ke dalam lagi boleh gitu kan. Karena kan kita juga butuh selain dari itu kan dari hasil foto yang secara lensa kita juga butuh POV dari mereka juga, kacamata mereka juga kayak ada ceritanya nih, mungkin dari beberapa mereka juga ada yang tahu secara backstory-nya kayak gimana gitu kan untuk di lokasi itu gitu. Ada sosok apa nih yang mungkin dari tadi tuh emang mencoba berinteraksi gitu di situ. Dan pernah nggak sih teman-teman dari FHI ini sendiri tuh ngalamin sampai kejadian yang parah lah, dari proses eksplorasi sampai impact langsung gitu, muntah darah lah, entah itu kesurupan gitu. Dari teman-teman fotografinya ya, ada nggak sih? Kalau yang baru-baru ini sebenarnya kemarin tuh gue lagi hunting, jadi di salah satu sebenarnya itu gedung di daerah Tangerang itu. Jadi sebenarnya itu gedungnya masih punya satu instansi juga, instansi negara juga gitu kan.
yang dimana sebenarnya gedung itu dipakai buat naruh mobil-mobil bekas kecelakaan. Jadi background story-nya aja udah jelas ya. Ya, Berdarah-berdarah. gitu, ya kan. Nah, waktu itu kita sebenarnya lagi collab juga, kan? Karena emang bukan bagian dari kegiatan hunting sebenarnya, gitu kan. Lagi collab juga, lagi kita explore nih. Jadi dipecah dua. Gue sama salah satu si kreator horornya itu, temen gue sama salah satunya lagi, gitu kan. Kita mecah 2 lantai, di lantai 2, gue di lantai 3. Itulah kita explore gitu kan. Awalnya mah explore-nya mah normal, kayak gue explore juga hunting, masih dapat foto juga gitu. Foto ada beberapa suspek yang kita dapetin kan. Cuma yang jadi gongnya itu pas kita udah mau closing sebenarnya. Kita udah mau closing. Pas kita mau closing itu mungkin kayak proses pembersihan lah disebutnya ya gitu kan. Buat yang teman-teman kreator horor ini kan mungkin ada pembersihannya dari mereka gitu kan. Ya. Netralisir gitu kan. Nah, saat netralisir itu dari cerita yang mereka ceritain ke kita itu ya tadinya tuh mungkin ada satu sosok yang emang mau nyerang satu gitu kan. Ini menurut pentuan mereka ya. Karena kan gue pribadi kan gue nggak bisa lihat kan gitu kan. Gue nggak bisa kayak tahu langsung kayak gimana gitu kan. Bilangnya ada yang sosok yang emang dari tadi tuh mau coba interaksi ke satu orang ini, tapi dihalau. Nanti ketika dihalau itu malah pindah ke teman gue yang satunya lagi yang anak FHI ini. Akhirnya pas kita lagi closing itu tiba-tiba dia ngeludah ke samping, gitu, darah mas. Langsung impact-nya di situ. Itu darah. Wah, horor juga. Kalau impact-nya kayak gitu lumayan memang beresiko juga ya. Ya. Tapi balik lagi ini basicnya adalah hobi yang memang di atas human interest dan memang ada resiko yang teman-teman FHI juga tahu ya. Nah, dari 2011 sampai sekarang menurut lu ada foto dari sekian banyak yang kalian ambil yang lu ngerasain ambience seremnya tuh dapet di sana dan memang nih kayaknya masterpiece deh di FHI itu sendiri. Lu ada nggak? Foto ada sebenarnya foto yang gua tuh sempat gua kirim ke lu kayaknya. Jadi kayak ada satu sosok yang mungkin kita bisa bilang pocong, tapi kondisinya kayak lagi manjat pohon, Mas. Oke, kayaknya lu tahu. Bukan yang ini, gue tahu. Kayaknya yang di pepohonan ya? Ya, yang di pepohonan. Ini bukan? Bukan. Ada satu lagi. Ini perlu gue bantu cari nih. Ini? Wah, ini serem juga. Nah, kalau ini sebenarnya bukan pocong sih, ini lebih kayak apa ya? Gue bisa nonton kayak mungkin kayak kalau gue gali ceritanya waktu itu ya kayak lebih ke sosok nenek-nenek sebenarnya, Mas. Main ngintip. Jadi waktu itu kondisinya kan kita lagi nyoba buat pakai kamera, naruh kamera sebenarnya di situ. Nah, niatnya itu sebenarnya yang di sosok dia di posisi dia nengok itu kan kamar mandi. Itu sebenarnya naruh kamera di situ waktu itu. Coba naruh kamera infrared. Nah, cuma ketika pas proses lagi mau naruh kamera infrared itu, satu temen gue itu moto ngarah ke kamar mandi. Ya, kejepit lah itu lagi pengen nengok gitu. Matanya satu nyala lagi. Itu pas di situ. Oke. Isi gue foto. Bukan yang pocong ini. Nah, lu bisa ceritain dulu nggak yang ini? Ini sosok yang lumayan. Temen gue nggak mau ngelihat foto ini juga. Ini nggak mau ngelihat ya? Ini ada cewek nengok dari jendela dan ini kayak gedung apa nih? Jadi ini sebenarnya gedung logistik, Mas. Ini gedung logistik, ya kan? Awalnya, ya itu terkadang foto-foto ini didapat ini bukan lagi dalam kegiatan hunting. Jadi kayak kita tuh masih briefing nih. Kita masih briefing kan karena mau hunting. Sebenarnya ini posisi di safe zone, Mas, sebenarnya fotonya. Jadi belakangnya itu emang ini di balik foto ini safe zone. Nah, depan itu kayak yang gudangnya itu. Cuma ada kacanya itu kan. Ya biasa lagi iseng jepret gitu kan. Teman-teman kadang kayak gitu. Ya kan, nah, ketika di foto itu malah dapet ya? Malah dapet gitu. Mikirnya di situ. Oke. Dan yang masterpiece-nya mana nih? Nih, foto ini. Oke. Nah, ini. Oke. Dan ini nengok ya? Dan lu tahu ini diambilnya di mana, Mas? Ini foto ini diambil di
lokasi syutingnya Pengabdi Setan yang pertama yang di Pangalengan. Jadi kan itu sebenarnya rumah itu emang kosong. Rumah itu Dan emang di tengah kebun teh ya? ya tengah kebun teh itu, tengah kebun teh, dan emang ada pohon-pohon cukup tinggi kan. Waktu Iya, itu ini teman gue yang ngambil gitu kan, teman gue yang ngambil. Dan ini emang sebenarnya yang ngambil ini dia salah satu indigo yang ngambil, ngejepret. Cuma dia jepret, dia lagi jepret gitu. Dia pengakuan dia itu ketika dia proses ngambil foto ini sampai bentuk si pocong ini manjat pohon, dia bilang saat itu pala gue pusing banget. Nah, ketika dia pusing tapi di satu arah itu. Ketika dia pusing di satu arah itu dijepret, dapatlah sosok itu. Oke, pusing di satu arah tuh mungkin pas ngeliat ke situ kok pusing terus Nah, kalau di itu arah maksud situ gue. ya. Nah, maksud gue di situ. Oh, Kayak gitu. mungkin energinya juga ini ya, kerasa banget ya. Dan emang di rumahnya itu sebenarnya emang dibilang horor juga horor, Mas. Iya. Horor Ya kalau juga. kita ngeliat film Pengabdi Setan 1 ya lumayan. Iya kan. Aslinya juga pun horor karena emang rumahnya aslinya kosong. Karena itu kan sebenarnya kayak apa, mes pekerja. Iya, betul. Iya kan, mes pekerja di situ kan. Sebenarnya ada banyak rumah di situ. Sebenarnya di sekeliling itu tuh banyak rumah. Itu banyak rumah. Tapi satu rumah ini yang emang kosong. Iya. Emang kosong, dan emang bener ada sumur di belakangnya. Kalau ngikut film itu kan sumurnya emang ada. Bener. Emang ada. Nah, waktu itu kejadiannya itu kalau temen gue itu waktu itu dia mau hunting ya kan. Cuma nggak sempet kejepret, Mas, kalau ini. Iya. Dia cerita. Jadi kan posisi rumah itu kan pintunya kan kalau nonton filmnya itu kan ya udah dari halaman luar langsung ke rumah itu langsung kayak ngadepnya kayak ke sudut rumah kan. Betul. Temen gue masuk itu dia hunting berdua, baru buka, dia buka pintu kan, posisi pintu kebuka, cuma dia datang dari samping dong. Iya. Dia datang dari samping, di jalan samping kan. Pas dia posisi diri di tengah gini, otomatis ngadepnya ke sudut kan. Betul. Dia ngelihat di lantai itu ada yang begini. Ada yang begitu. Balik dong dia, nggak jadi hunting waktu itu. Gue juga pasti masukin gitu sih. Iya, lu datang tiba-tiba udah santai ya, udah Iya, enjoy, gitu. emang nungguin lu gitu, Iya, kayak nungguin gitu. lu. Itu ambience pasti creepy banget, dan gue nonton filmnya aja 3 hari gue nggak bisa tidur nyenyak. Nah, itu emang salah satu. Itu Dan masterpiece-nya legend tadi sih. foto yang itu ya, foto yang tadi. Foto yang tadi supaya. Dan gue penasaran sebenarnya, gue juga pengen ngikut ke proses hunting dari teman-teman fotografi hunting Indonesia. Yang next mungkin kalau teman-teman di sini juga mau ngikut ya. Boleh, Gue boleh. jujur, gue secara pribadi gue pengen ngikut. Dan mudah-mudahan dapat slotnya untuk kita ngikut. Oh, aman buat Mas Adit mah nanti kita VIP. Jangan, VIP saya duluan nanti di depan. Kalau VIP. Gue bakal ngikut ke teman-teman fotografi hunting Indonesia. Untuk proses eksplorasi dari teman-teman di sana, dan biar ngerasain secara feels-nya nih. Gitu. Jadi mungkin Bang Ibra ada yang mau lu sampaikan ke teman-teman di feels nih terkait fotografi, terkait hobi, atau terkait pesan apapun yang bisa lu sampaikan ke teman-teman di Sih kalau luar sana. nyampein pesan ya, kalau itu paling gue sih mikirnya kayak ya buat teman-teman yang emang apa, gue cuma bisa bilang kayak sosok mereka ini ya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita pikirin selama ini gitu. Dan ditampilkan di film-film ya? Ya, tampilkan film-film enggak gitu kan. Kayak tidak seseram itu sebenarnya. Cuma kadang feel-nya aja yang membuat kita tuh lebih serem ketika kita merasa kayak oh tempat ini tuh serem, buat kita takut gitu kan. Karena takut kita diliatin sosok ini yang emang sedemikian seremnya enggak gitu kan. Tapi emang ya paling gampangnya cobain ikut FAI deh gitu. Asik. Paling simpel. Cobain ikut FAI ya. Iya. Karena ada teman-teman dari FAI ini mencoba melogikakan, ketika mereka ngerasa badan gak enak aja mereka coba logikakan, jadi dibalut dengan logika dulu, baru teman-teman bisa berpikir secara positif ya. Gitu. Paling segitu teman-teman dari gua, dan ini menarik banget karena gua mungkin kedepannya bakal mengikut teman-teman dari FAI untuk eksplorasi, dan tetap terus subscribe dan pantengin terus si media, dan sampai ketemu di episode Feels selanjutnya. Thank you Bang Ibra. Thank you. Siap, Mas.